Selamat datang kembali di talk show kita, Saran Sanantu. Apa Tisa Yusran? Siap, Asik. Gimana kabarnya? Selamat datang di studio yang Biasa saja. Saya miskin. Minum dulu apa merokok? Oke, siap. Di sini ini bisa merokok. Penting jangan narkoba. ya. Betul, Toh, itu yang penting. Itu penting itu. Betul, jangan narkoba. Kalau alkohol jangan. Alkohol? No. Sebaiknya dihindari kan? Ya. No. Tapi kalau ada sedikit saja. Kalau ada. Bagaimana kesan-kesanmu datang ke sini nih dengan studio yang sangat tidak keramah ini? Untuk kesan, saya lebih ke first impression sih, maksudnya melihat First impression. hari ini. Kamu ngerti juga Bocor? Ya, First impression. Kesan pertama saya masuk ke tempat ini Ya. memang betul-betul saya teryakinkan bahwasanya hari ini Morowali pasti akan berkembang. Kenapa bisa berkembang? Kenapa bisa begitu? Karena Karena ada tambang. salah satu sebenarnya syarat untuk sebuah kabupaten kota itu berkembang, Iya. ke Kucing, itu bagaimana anak muda aja bisa produktif. Anak muda bergerak, insya Allah kabupaten itu akan baik cepat. Betul tidak? Morowali. Semakin Kita di harus depan. bangga. Beda. Oh iya, itu iklan ada. Iya. Di sini kita kekurangan satu orang ya. Ya, kita kurang. kemarin ya di episode pertama kan ada Yuman. Kita kekurangan satu orang, tapi tidak masalah sebenarnya. Sebenarnya tanpa siapapun kalau ada kita dua, aman sudah. Iya. Betul. Betul. Tapi lebih bagusnya kalau kita kumpul semua seharusnya. Iya. Cuma karena ada kendala dan lain hal. dan hal-hal dan lain hal. Ahmad Tisa Yusran. Iya, Nama siap. dipanggil apa Tisa? Bisa. Oh iya, biasa dipanggil Lisa. Tisa. Tisa. Saya panggil sosok lama kok dia Pak. Dia ini Biasa temanku, dipanggil sayang. Iya. Bisa dipanggil sayang. tapi jomblo. Sayangnya jomblo. Tapi jomblo. Jomblo. Itu. Jomblo betul ini. Jomblo. Nah, jangan nanti jomblo nanti marah anak itu. Sama tuh. Ahmad Disa Yusran. Wah, sebenarnya Ahmad Disa Yusran ini sudah Tiga, berapa lama ke pertanyaan. Interogasi. Ahmad Tisa Yusran. Gimana? Sudah lama, sudah sampai. Sudah berapa lama? Iya, sudah berapa lama di Bungkuk? Di Morowali saya masuk sini 2021. Oh, Ahmad Disa Yusran merantau. Merantau. Merantau, tadi dia perantau. Iya. Dia orang dari selatan ya, saya. Dari selatan. Tapi Pak Cemaci sudah lama di sini kan? Saya sama Pak Cimahi itu kurang lebih beda 9 bulanan. Oh, 9 bulan. 9 bulanan. Saya kira. Kurang lebih 9 bulan. Berarti anggaplah kalau di bulat-bulat kan 1 tahun lah. Ya, 1 tahun. Betul. Bulat-bulat kan. Di maksudnya di bulat kan? Iya. Kamu ngerti itu kan? Iya. Siap. Kotornya lah. Iya. Gimana? Jadi apa namanya? Saya dengar tuh ini Diza punya usaha banyak gitu. Ada girang, ada bunga kasih. Dan apalagi di Makassar, saya dengar juga punya usaha yang pernah jalan. Iya. Kira-kira Kita juga ada ceritakan lah sama kita tuh pengalaman usahanya itu. jadi perihal pengalaman usaha awal saya masuk ke Morowali itu 2021 kurang lebih ya tahun segitulah 2021 awalnya tidak ada yang betul-betul serius untuk membuka usaha di sini. Berangkat ke Morowali itu niat untuk bagaimana seorang anak rindu kepada orang tuanya gitu. Cuman itu saja. Apa lagunya itu? Ah. Seorang anak bertanya Berarti pada memang niatnya ke Morowali itu hanya untuk ketemu sama orang tua saja dulu. Yes, niat untuk ketemu orang tua. Dari Makassar kan kita udah lah, ya pisah lah toh. Iya. Maksudnya Karena dari sama kebetulan orang tua juga sudah duluan ke sini. Sudah duluan ke sini. Ya kita ketemu di sini tidak ada yang niat betul-betul buka usaha. Tapi pas melihat Morowali, saya bilang sayang sih kalau misalnya tempat yang bagus begini, saya melihat peluang yang namanya kita usahakan pasti Betul. cepat nangkap peluangnya kan. Betul.
ketika kita sudah lihat peluang, ya kenapa enggak kita eksekusi, bro. Gitu. Jadi ya bukalah Girang itu. Ya Girang itu juga punya filosofi sih sebenarnya. Girang itu nama yang mungkin kedengarannya agak vulgar di masyarakat umum. Orang enggak kan biasa kalau bilang Tante Girang. Tante Girang kan Tante Girang. Tante Girang. Kalau sebenarnya kalau saya tangkap ya, Girang ini dia kalau dibalik jadi garing. Iya, kalau dibalik kan? Dibalik jadi garing, jadi makannya tuh lebih garing rasanya. Apa betul itu? Itu salah. Saya lebih ke Cocokologi. Jadi kita pertarungan cocok logi saja. Girang ini sebenarnya awalnya karena kebetulan pada saat itu perasaan maksudnya di Makassar juga bisnis kolaps. Artinya kita mau menciptakan atau melahirkan sebuah kebahagiaan dengan sebuah produk yang kita tawarkan. Sehingga pada saat itu memang startingnya kita main produk roti yang memang homemade, kita buat di rumah, produksi di rumah, nggak ambil di vendor. Betul. Jadi Girang itu artinya bahagia. Iya, Girang. bahagia. Oh iya betul. Kegirangan. Girang. Jadi kalau kita makan, wah bagus sekali. Tapi Apa sih? Tapi kalau kita mau lihat dari perspektif masyarakat umum, Girang itu adalah nama yang vulgar. Akhirnya bisa cepat viral, bisa cepat orang membicarakan, "Lu kenapa namanya Girang? Aneh sekali." Dan ketika kita lihat menunya Girang itu macam-macam, bro. Ada yang kampus, ada yang sapi beras. Iya sih. Suka keju blowy. Iya betul. Saya pertama saya baca itu ayam kampus saya cari belakang. Mana itu? Semana? Sepeda gitu. Semua tahu tuh. Iya, bagus. Tapi saya lihat lebih aktif di Bunga Kasih juga sekarang. Ya, sekarang ada beberapa sih usaha yang maksudnya 1-2 tahun saya di Morowali. Alhamdulillah Allah berikan kita nikmat rezeki, dikasih kesempatan untuk berproses yang Girang sempat 2 cabang, ada Bawah Dopi juga kan? Oh, sempat buka di ada di Bawah Dopi cabang 2-nya. Terus kita ada Rumana Indonesia itu. Oh iya, rumah Yang ya. kita jual furnitur. Iya. Terus kita kemarin ada Brando Creative Lab yang cetak gelas yang mungkin berapa UMKM di Morowali ini betul. tempat kita kerja anunya kan, dan itu Bunga Kasih ada juga. Iya betul, anak buah. Kalau saya tidak pernah menganggap orang anak buah. Apa dan Kalau saya selalu menganggap itu a great team. tapi kalau berarti pegawai itu tim. kau panggil dia sebagai kayak Tim. kru gitu. Teman kerja. Ya. Benar nggak? Betul. Bikin dia harus nyaman. Iya betul. Bikin dia tak angkat gitu ya. Angkatnya. Tak angkat. Dia berarti gitu. Enggak sih, lebih ke mendekatkan diri, lebih ke ayo kita kerja sama-sama kan. Tidak ada sekat. Betul. Jadi mereka itu merasa kayak saran-saran mereka itu dipakai. Jadinya kalau bilang tim. Betul. Tapi walaupun enggak yang namanya miskom antar sama tim itu biasa terjadi ya wajar. Iya, wajar. Saya pernah dengar cerita atau dengan pengalaman mamamu yang waktu kecil itu. Iya. Ya coba ceritain. Perlu kita cerita. Ceritain itu. Tapi jangan ketawa, please. Sebenarnya di sini. Please jangan ketawa. Terlalu lucu tapi lumayan lah. Ya. Ini sampai ke akar-akarnya nanti. Jadi begini Kakak Ocek. Hal yang paling biasa kita dengar sehari-hari itu nama kita, betul enggak? Iya. Yang paling sering disebut biasa kalau orang sering. Kejadian ini terjadi pas SMP, Pak. SMP. Saya ingat sekali. Jadi pas SMP itu kan setiap hari kita di absen, kan? Betul enggak? Betul. Ya kan Pak Husain gitu kan. Rafiq dah. Jadi ini Ahmad Yusran, kan banyak nama teman ini yang disebut kan. Banyak nama yang teman yang disebut hingga akhirnya kita saling tanya nama, arti nama. Bilang, "Bro, arti nama kau apa?" "Ini arti nama saya." "Bro, arti nama kau apa?" "Ini arti nama saya." Gitu. Ketanya balik dong. Dan mereka semua bisa jawab, Pak. Dia tahu. Nah, saya Ahmad Diza Yusran. Ya Ahmad, oke lah Nabi Muhammad. Dizanya ini bilang bagaimana? Apa ini artinya? Jadi saya tidak bisa jawab. Selama besok juga saya jawab. Besok bisa jawab. Tunggu di. Besok bisa jawab. Bukan kau cerita dulu. Saya cerita. Jadi pulang di rumah,
Saya searching lah, pada saat itu sudah ada Samsung Galaxy apa gitu, ya kan? Sabtu Samsung Miners. Pada saat itu sudah ada HP lah, tuh, Android. Ada HP Android. Pas saya searching lah di Google kakak Uceng. Arti nama Diza. Saya searching di arti nama Diza di Google, Pak. Iya. Tidak ada yang muncul. Saya buka gambar, bukan manusia. Saya bilang, siapa tahu barangkali ada yang sama nama, kan? Ternyata pas saya buka itu, Pak, bukan manusia yang muncul, pizza. Pizza. Saya bilang, kenapa sudah pizza yang muncul ini, Pak? Kan? Iya. Kenapa sudah pizza yang muncul bukan manusia? Saya bilang, tapi saya berpikir pada saat itu, saya bilang, bisa saja orang tua saya pada saat itu lagi ngidam pizza gitu, saya lihat. Tapi masa sobat serah begitu saya dikasih nama tuh? Betul. Kan? Ide pizza, Pak. Ya lanjut. Masa sudah pasrah begitu saya dikasih nama? Ternyata, saking penasaran saya bertanya sama orang tua aku, Pak. Saya tanya Pak, ada pertanyaan aku, dia bilang, kenapa lagi kau mau minta uang? Dan tidak. Kan biasa begitu. Iya. Bilang, kenapa? Bilang, saya mau tanya. Dari tadi saya di absen. Semua orang tahu, semua teman saya tahu namanya. Artinya toh? Saya tidak tahu, Pak. Senang. Kalau boleh tahu apa arti nama aku ini, kodong tuh. Apa arti nama? Kodong. Kodong ini. Karena pasrah tuh. Sedih sekali itu, Bro. Apa arti nama? Kodong ini. Saya bilang, saya tanya, jelaskan kau, tapi jangan kau marah. Iya. Saya jelaskan kau, tapi jangan kau marah. Iya. Berarti ini. Sudah mulai deg-degan gitu. Dan lagunya tuh ding. Bilang, bagaimana itu? Saya bilang, kau lahir tahun berapa? 98. Iya. Itu sudah. Kau belum mengerti? Bilang belum. Saya bilang 98 apa yang terjadi, nak? Krisis moneter. Iya, krisis moneter. Itu sudah arti nama. Nah, kenapa bukan Riza? Kenapa bukan Krismon namaku? Iya. Krismon saja. Digimon. Sudah kenapa bukan Krismon saja? Jadi arti namamu itu di sana di saat susah. Oh. Diza itu di saat susah. Pakai Z, kenapa pakai Z dan? Biar gaul kan. Oh, Diza. Kayak ada zaman-zaman dulu tuh kalau pakai waktu SMS pakai Nokia tuh. Iya, yang ada kan kalau nya biasa ganti X. Di mana Z mau ke situ? Tapi minimal kita lahir di saat susah. Iya. Insya Allah mati dengan bermanfaat. Betul. Belum tentu di saat susah itu kedepannya itu susah juga tidak. Tahu kamu sukses kedepannya. Sekarang saya sudah sukses apalagi kedepannya, Pak. Kita masih berusaha sih. Saya punya. Jadi kesimpulannya sebenarnya bukan di saat susah, tapi di mana orang itu susah ada Diza yang datang. Masih juga itu. Masuk. Kirim nomor rekening. Ya jadi gitu. Usernya enggak mau ditanya. User. Yusran lah pacemu. Bukan. Itu fam kah? Bukan. Yusran apa dah? Yusran itu ternyata Macik yang tahu. Ternyata dokter yang kasih melahirkan Macik. Oh, namanya dokter Yusran. Oh. Saya ngerti kenapa bisa harus pakai karena berpasrah itu mungkin analisa saya ya. Bisa jadi mungkin 98 krisis moneter keuangan lagi susah jadi nggak sempat mikir nama anaknya gitu. Daripada kita pusing, terpanggilkan saja mamanya Diza. Kacau nanti. Tate. Tapi betul kita kalau kau pernah ke rumah Diza? Pernah. Saya itu sering menginap rumah Diza. Tidak ke rumahnya sih, ke Girangan. Saya sering nginap rumah Diza dulu. Gimana sih? Saya sering rumah. Saya itu kalau di rumah Diza. Sering. Iya. Terus dulu. Ya. Jadi di rumah Diza itu kita itu semua teman-teman Diza itu dibikin sama mamanya itu jadi anak sendiri. Itu saya senangnya di situ. Kita kayak diayomi sendiri yang seperti anak sendiri. Bukan orang lain begitu ya? Iya, makanya saya betah di rumah Diza itu sampai 3 minggu saja, 1 bulan. Apa kau yang lari dari rumah? Tidak, ada sesuatu. Ada berlian di sana. Ada berlian yang perlu dijaga. Coba musik sedih. Jangan mengingat lagi nanti. Oke, sekitar. Tapi Diza ini jomblo sekarang. Alhamdulillah jomblo sudah berapa bulan ini. Berapa bulan? Iya. Nanti kalau teman-teman wanita yang kesepian, si kaulah muda yang kesepian, kami adalah. Dijual nih. Kalian dijual. 500.000. Jangan. Kalau tante.
Jadi saya lihat Diza juga mulai ini ya, mulai berpolitik saya lihat juga itu. Duh. Kira-kira. Tapi kita tidak perlu Waduh. semuanya. Saya juga Diza mulai berpolitik. Apakah Diza kemauan sendiri atau memang pengen belajar berpolitik sekarang? Atau mungkin ada kesangkut pautannya berwirausaha dan berpolitik? Jadi sebenarnya aku gini, politik itu banyak macamnya. Kita semua manusia ini zon politikon sebenarnya kalau kita mau bahas lebih Cuma ada dalam kan. versi-versinya. Zon politikon artinya setiap orang punya kepentingan. Saya berwirausaha sama dengan saya berpolitik. Iya. Tapi pertanyaannya politik yang seperti apa yang kita maksud? Ketika kita bicara tentang politik, contoh kepartaian, ya kan yang bicara tentang kepentingan untuk jabatan strategis di pemerintahan, beda lagi dengan kepentingan kepentingan hidup sendiri kan? Nah, begitu beda lah. Beda. Kalau politik sekarang, saya sudah dari dulu berpolitik. Saya dari kampus sudah berpolitik. Karena saya pernah cerita-cerita sama Nisa background masalah kampusnya kemarin, kita sempat ikut organisasi di kampus juga. Iya, alhamdulillah dikasih ruang. Iya, dia di UMI ya? Ya. Lulusan. Di kampus saja kemarin kita ada beberapa organisasi kan. PKSBS, kalau tidak salah itu. Oke, misalnya kita sempat berproses di Iya, situ, ada PKSBS. Organda juga. Kan saya juga orang di Makassar tuh, jadi saya tahu PKSBS. Ada HM Study Club dan lain-lain banyak. Ya, makanya saya lihat di sini sudah apalagi Dulu bekal-bekal untuk usaha itu sudah ada. organisasi, marketing dan semua dia dapat deh. Kami bisa jadi bupati kan? Amin ya Allah, jangan dulu. Belum. Saya akan bangun mall di Morowali. Jangan. Saya akan bangun XX1 dulu. Kalau tujuan ke sana belum ya. kita enggak. Kira-kira kalau ada anggaplah seumpamanya dapat kesempatan ke situ, kira-kira mau tidak Wita? Saya rasa setiap kesempatan kalau saya secara pribadi harus digaskan. Digaskan. Ketika ada kesempatan saya gas saya. Dia memang selalu Apapun itu walaupun bukan politik. dia memang apa-apa dia gas. Yang bisa ya gas. Gas. Tapi tetap perlu dengan ukuran-ukuran pertimbangan. Oh, iya, betul. Perlu mengukur gitu. Ya, mantap sih pengalaman Nisa. Saya banyak dapat motivasi dari Nisa tadi. Wah, aduh, Iya, betul. kita lagi gitu. Luar biasa. Oh, untung tinggi ya pelafon. Itu jadi akal mau loncat. Jadi teman-teman yang biasa tende. Oke. Jadi kita sudah cerita sedikit dari Diza. Gimana kalau kita main games? Boleh? Main games. Kita ada games untuk Kita ada games untuk Diza. Gimana? Siap? Games. Siap. Games ini jawab cepat. Siap. Oke. Ding. Nanti musik pegang. Oke, selamat datang kembali di kuis Jawab cepat. Jawab cepat bersama Sarantu. Saya mulai deg-degan nih. Saya bakar rokok dulu. Ngerokok dulu. Merokok. Pertanyaan yang ringan saja. Iya, paling makasih hancur. Tadi kita sudah konsepkan itu Ini sedikit, kalau ini tidak betul. salah ada 115 pertanyaan. banyak. 2 jam ini. Oke. Jadi saya punya pertanyaan yang menarik untuk Bapak Diza. Oke. Jadi kalau saya sebut Ahmad Diza Yusran, jadi kau harus jawab tuh. Saya akan menjawab. Tidak terlalu baik sekali. Contoh pertanyaannya biar ada clue sedikit gitu. Anggaplah kayak clue itu kopi atau buku. Jawab cepat. Jawab cepat. Asbak. Oke, mulai aja. Morowali atau Makassar? Morowali. Kenapa? Bisa. Ya, walaupun saya bukan orang yang lahir di sini, tapi hari ini Morowali berikan saya sebuah kebahagiaan, sebuah rezeki, sebuah napas dari Tuhan. Tidak batin tidak bisa. Serius. Kebahagiaan, waduh. Kebahagiaan ini banyak ini. Kebahagiaan itu Saya banyak. bingung juga kebahagiaan. Kebahagiaan itu artinya kita bisa merasa nyaman, kita bisa kita bisa berasa menikmati hidup. Itu Morowali hari ini. Oke, siap. Yang saya rasakan. Betul. Pertanyaan kedua, Ahmad Diza Yusra, girang Indonesia atau bunga kasih floris? Bunga kasih floris.
Kenapa aku lebih pilih bunga kasih? Setahu aku Giring Indonesia usaha pertama di Morowali. Yes, yang namanya usaha fluktuatif Oh, dan bunga kasih. Apa yang- spesialnya? Bunga kasih yang menurut saya menantang. menantang. Ya. Lebih spesial berarti. Iya. Lebih spesial. Semuanya spesial sebenarnya, tapi karena ini pertanyaannya disuruh memilih ya Ya, harus harus pilihan. ada. Betul. Semuanya bagus, Berarti tapi alasannya kadang-kadang lebih ini ya, lebih menantang lah. Ya, menantang. Kau suka yang menantang. menantang. Tantang ya. Tantang. Kita masuk di musik gitu, genre. Genre reggae atau pop rock? Reggae sih. Reggae. Kenapa gitu? Saya lahir di musik reggae. Wis. Bob Marley masih bernyanyi. Saya sempat. Nak reggae. Iya. Tapi kamu tidak gimbal. Tidak rencana mau bagi malam. Dulu 2008 saya gimbal kemarin. Oh, Tapi iya, udah lama. kenapa kamu? Dan lucunya saya gimbal Pak pada saat pulang pesantren kilat Wih. yang namanya Padang Lampe Umi itu Iya, kan, iya. saya pulang saya gimbal Pak. Ekspektasinya macet, dia ini anak pulang ini tobat Pak. Ternyata gimbal Ternyata. boleh diusir. Parah. Ternyata anak ini parah. Oke. Masuk. Kan kamu saya dengar sekarang suka main game ya. Point blank atau Apex? Point blank. Kenapa? Wis. Saya dengar sekarang kamu sering main Apex, tapi gue lebih pilih point blank. Jadi gini, point blank saya mainin itu dari SD kelas 4. Kelas 4 SD dan sempat vakum berapa tahun lah dan baru main lagi. Baru main lagi walaupun gara-gara point blank saya sempat Blank juga? Tidak. sempat terganggu kemarin kan waktu SD, kan dipindahkan di Morowali, gitu. Dan di point blank orang kan biasa main game hanya sekedar fun aku dan lain, tapi di point blank saya merasakan ada keluarga baru, kita ketemu komunitas baru dan Kok gabung di Discord gitu ya dan se-Indonesia Pak. Jadi kebayang kalau saya punya, jadi hari ini saya punya tim yang namanya Casanova. Halo teman-teman Casanova. Halo. Halo, saya Uceng. Bisa jadi subscriber kan? Iya. Teman Masuk lagi. Casanova hari ini dan Casanova al regional se-Indonesia ada. Jadi kita mau ke Bandung nanti ada teman, kita mau ke Bogor kemanapun nanti ada teman gitu. Bagus sih. Nanti kalau ke Bogor kita mau Yes, baru yes, cewek. yes. Iya. Yes. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kita penyanyi nih. Jason Ranti atau Ipang Zuliardi? Jason, ini pertanyaannya Kau pilih? penyanyinya ya kan? Iya, penyanyinya. Kalau saya suka lebih karakter penyanyi lebih ke Jason Ranti. Jason Ranti. Kenapa gitu? Jason Ranti ini ada seniman yang menurut saya sungguh eksplisit. Eksplisit. Dia bisa menyembunyikan makna arti makna lagunya di balik lagu yang sesungguhnya. Maksudnya. Iya. Jadi artinya itu tidak telanjang. Iya. Gitu. Orang perlu dengar berapa kali untuk Berarti kita disuruh memikir dulu, Nah, bisa tahu iya, artis. Bagus sih. dan pesan-pesan yang dapat tersirat hanya Dapat, untuk ya. Ini lebih ke teman dekat. Yes. Pertanyaannya. Right. Ini ngeri nih. Ini ngeri. Apa Oke, ada seseorang depannya kita yang juga? Iya. Ada anaknya Pak. Anaknya udah begitu. Oke. Ahmad Diza Yusra. Pilih Kasedik atau Kasadak? Iya. Sadak. Kasadak. Kenapa? Kan dia jawab dulu baru bertanya. Karena Kak Sadak hari ini kalau secara personnya telah bukakan saya secara pribadi jalan, kenalan-kenalan dan banyak kasih saya hidup sih sebenarnya. Oh, main dapat ilmu kan? Masalah persoalan hidup, masalah problem-problem ini betul-betul kita diajarkan. Saya sempat curhat, saya bilang, "Tum, ini bebanku. Hari ini bebanku." Saya bilang, "Oh, begitu bebanmu? Ayo, itu bebanmu, ini bebanku." Jauh enggak perbedaannya? Ya. Jadi kira-kira siapa yang perlu bersyukur hari ini? Ya kan? Iya. Jadi dia Kasarak bilang ini, dia bilang setiap orang punya bebannya masing-masing. Enggak? Setiap orang punya level Masing-masing. pusing kepalanya, Iya. sakit kepalanya Iya, sendiri, iya, Pak. iya. Dan ketika kita mau berserah dari itu jangan. Sebenarnya kau perlu bersyukur. Iya. Karena bebanmu hari ini pasti akan selaras dengan kualitas hidupmu. Iya. Betul enggak? Betul. Ini Contoh. di kopi nah. Betul enggak? Iya. Teman-teman. Coba kita pikir logika. Enggak mungkin beban tak 100
Kalau yang kita punya cuma 0, Pak. Betul. Betul nggak? Betul. Contoh, beban tak 100 nih, tapi kita punya hal-hal yang identik dengan 80. Contoh kita punya beban pikiran untuk usaha ini dan bikin kita pusing. Tapi kan kita punya usaha, bro. Betul nggak? Betul. Yang penting digaris bawahi bahwasanya bebannya adalah beban-beban positif. Iya. Betul. Ada yang namanya beban-beban toksik. Ya. Apa itu beban-beban toksik? Sebenarnya hal-hal yang tidak perlu dipikirkan, yang tidak perlu ada di kepala kita. Iya. Itu seharusnya digeser. Mantap. Karena sesungguhnya kita bicara tentang beban itu adalah psikologis. Kita menerima itu sebagai beban atau enggak, itu tergantung kita. Ya kalau itu beban, kau anggap beban. Kalau itu bukan, kau tidak pikir beban, berarti dia bukan beban. Itu kata pilih baik, Pak. Masalah adalah apa yang kau anggap masalah. Jika tidak, bukan. Betul enggak? Jadi itu saya bilang, oh ternyata masalah ini kita yang pikir, Pak. Kalau kita anggap itu masalah, ya masalah. Ketika tidak, ya bukan. Berarti itu sampai kenapa masalah banyak memberikan edukasi Sama masalah ke kamu. Anu juga terakhir. Makanya saya heran kenapa dia lebih pilih kakakku. Saya ada di sini. Alasannya juga karena sering beli papan bunga. Kasih mobilnya juga, Pak. Mobil Kesini sering beli papan bunga. kasih sering beli baju juga. Oh, betul. Tapi memang Itu bajunya. Itu baju yang dia pakai. Jadi pulang sebentar kau lapor sama papamu bilang Ahmad Diza. Bapakmu sering beli papan bunga. Oke, lanjut. Gimana, Gon? Pertanyaan selanjutnya. Bukan. Pertanyaan selanjutnya ini lebih ke pengusaha sama berbanding dengan politik. Iya. Yes. Pilihan ini ya, Iya. politik atau usaha. Wirausaha. Wirausaha atau berpolitik? Ya. Jadi kalau saya pilih wirausaha. Wirausaha kira-kira. Karena kalau basic wirausaha kita pakai Untuk berpolitik? dimanapun, misalnya Iya. wirausaha itu ada politiknya juga. Ya. Betul nggak sih? Ada jalan Betul. Iya. Saya setuju. Tapi kalau saya ini ya, pandangan pribadi ya, bisa jadi salah, bisa jadi tidak. Ya ketika kita berwirausaha, pasti pakai politik. Pak. Iya. Iya, namanya wirausaha pasti punya strategi bisnis, yang namanya wirausaha pasti punya analisa, punya survei apa dan lain-lain. Seperti itu. Berwirausaha. Berwirausaha. Memang pada saya berwirausaha sih. Dan Pengusaha memang. Pengusaha. Ya, Nah, lanjut. pertanyaan selanjutnya ini artis. Artis yang ya. Ariel Tatum atau Raisa? Ayo Tatum. Saya tidak suka Ariel Tatum. Tidak, saya lebih suka ke sih personalitinya. Kalau Tatum, dia Selain cantik, Anggun dan tapi memang si Ariel Tatum pembawaannya. Dia juga berkarisma, Pak. semoga Ariel Tatum nonton. yang bikin kita laki-laki itu kalau lihat yang tidak bosan begitu ya. Iya, saya kalau lihat Ariel Tatum itu begitu sih. Iya, tapi saya Dia tidak pakai kacamata. dia pakai kacamata langsung. Saya di kamar kan, dia kok lihat Ariel Tatum itu langsung jadi, wih, apa nih cuy? Ya lanjut. Coba kita pikiran negatif semua sih. Nah, pertanyaan selanjutnya ini saya kecoh dulu sedikit biar lebih ding 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 ding. Musik. Terakhir. Iya, terakhir. Matkap. Tolong. Belum ditanya. Si BUMN atau si pengusaha? BUMN atau pengusaha? Apa? Maksudnya apanya ini gitu? Saya nggak dengar. Si BUMN Iya. atau si pengusaha. Dari kau sudah tangkap itu apa yang kau bisa tangkap itu? Apa si itu? Si itu berarti apa? Menabung kah sampai pilih BUMN? Kenapa harus ada kata si gitu ya? Si. Waduh. Si pengusaha mungkin Saya lebih ke BUMN karena si BUMN itu membantu negara, Pak. Betul. Membantu negara. Pak Erick Thohir tolong. Iya, sama tahu Pak Erick Thohir. Ya, atau Pak Erick Thohir nonton, dia lebih pilih si BUMN, anak buah Pak Erick Thohir. Oke.
Oke, pertanyaan selesai. Selesai ya, kuisnya sudah selesai. Banyak tadi ceritanya Disa tadi, dia jawab pilihan-pilihannya itu ada juga motivasinya. Iya. Selain dia cuma menjawab, tapi dia punya motivasi juga untuk jawaban. Betul. Ini banyak cara untuk teman-teman bisa ikuti caranya Kakak Disa. Mending kamu ikuti dia daripada kamu ikuti kita dua. Semua orang punya folionya masing-masing tuh. Semua Ya orang- begitu. Semua orang punya. Dan begitu. Setiap orang punya value-nya masing-masing. Iya. Ada nilai lah, nggak mungkin nggak ada. Oke, kita lanjut di sesi apa lagi? Sesi selanjutnya. Iya. Kuis sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Oke. Akhirnya saya sudah bisa dekat lagi. Oke, Diza. Tadi kita sudah banyak tadi bahas pengalaman, kita sudah bahas pilihan-pilihan di kuis tanya jawab itu. Iya. Sekarang saya lebih ke intens pribadimu sih. Saya lebih suka gali di intens pribadi. Kau ini sebenarnya orangnya tuh seperti apa gitu, Diza? Seperti ini bro. maksudnya kau pernah dengar tidak? Ada orang yang pernah menilai kayak gitu? Iya, Ada pernah. Tidak? Kayak ini kan fokusnya Kakak Disa ke wirausaha, buka usaha di mana cabang-cabang untuk menggali potensi diri itu. Nah, ada tidak komentar-komentar dari orang-orang Ya. luar yang bikin Kakak Disa itu bisa down atau semangat begitu? Pernah tidak kau dapat komentar yang bikin kau down? 2020 kakak Uceng, saya ingat sekali. Saya pernah jual pembalut. Pembalut. Saya pernah jual Softex pembalut. ya. Softex ya. Saya pernah jual pembalut. Iya. Saya ingat sekali. Uang ini masih kuliah ya. Ini uang. Makassar berarti nih. Kondisi keuangan memang parah sih. Anjlok. Dan memang saya kuliah ya biaya diri sendiri kok. Saya ingat sekali saya pernah jual pembalut gara-gara saya mau merokok. Gara-gara hanya mau merokok pak. jadi ini daun Tapi sebenarnya. pembalut tuh baru tuh jangan Pembalut. Sebetulnya masih ada suara darahnya anjir. Coba kita pikirkan bro, seorang laki-laki mau jual pembalut, bagaimana Iya. cara meyakinkan Iya, perempuan? Jadi sekali ini Iya. sore hari Sabtu, hari Jumat itu intinya mau malam minggu. Hari Sabtu saya ingat sekali, saya mau merokok Pak. Uang sisa 2.500. Tapi stok pembalut saya masih ada. Saya berpikir gimana caranya, gimana sih mau jualin pembalutku Pak? Saya bilang market yang paling sudah pasti banyak perempuannya Indomaret sama Alfamart. Iya betul. Dan kenapa saya pilih itu karena sudah ada rokok di situ. Iya. Saya bawa lah ini pembalut dan saya cari video yang menjelaskan tentang suatu penyakit yang berbahaya ketika pakai pembalut yang Kanker tidak apa? bagus. Kanker serviks. Cervix ya, cervix. Iya. Perempuan kan takut itu. Iya, betul. Jadi saya bawa lah ini pembalut. Saya bawa lah ini pembalut ke Indomaret. Tapi tidak langsung jual pembalutnya, Pak. Iya. Kak, bahayanya sekarang nih. Ya, pura-pura jadi Iya. laki-laki setengah. Iya. Kak, bahayanya ini pembalut, penyakit yang saya dengar. Itu macin. Saya takut Yang saya. penting harus mengkarakterkan begitu. Karakter kan iya. Bilang, kenapa Kak? Bilang ini penyakit apa namanya ini? Wih, kanker serviks itu Kak. Wih, bahayanya. Ih, hati-hati Kak. Gara-gara apa itu biasa? Biasanya itu gara-gara salah pembalut atau apa segala macam. Ih, bahaya masa gara-gara pembalut. Kak, mungkin malu sama Paneta. Saya bilang, mau lah. Siapa yang tidak mau malu sama Paneta? Itu Itu cewek perempuan tuh. Iya. Saya bilang, tapi mau katanya pembalut yang berapa kita beli? Yang pembalut yang 1.000-an sih. Wow. Bilang, gimana caranya mau malu apa nih? Pembalut yang 1.000-an Pak. Gimana caranya mau Udah apa? tapi 1.000-an. Saya bilang, nah begitu jangan. Tidak. Ini ada pembalut yang bagus kalau kau pakai ini insya Allah dingin. Apa segala macam. Saya tidak pernah coba tapi maceku. Tapi double kunci om dia. Double kunci kalau pakai. Beku. Alhasil terjual itu pembalut kakak 50.000, 49.000. Masa? Dia beli korek. Dia beli sumpah demi Allah. Langsung habis hari itu juga. Langsung diambil walaupun satu tapi saya Tapi merokok. saya bisa merokok, Pak. Itu kan tujuan Niatnya hanya- Iya, niatnya itu untuk mau hanya merokok merokok. rencana ini kan. Iya. Udah dapat. Kebayang ketika semua Alfamart Indomaret saya jual itu Pak. Iya. Sudah berapa juta saya dapat satu hari. Iya sih. Jadi maksud saya pada saat itu saya sempat dihina. Pada saat itu saya menjabat sebagai ketua umum Di Organda. organisasi kampus. fakultas. Oh, Seperti itu. Saya menjabat ketua umum dan saya menjual pembalut.
Kau bayangkan ini. Kita bayangkan kan? Gengsi orang Arabi kan bukan gengsi. Ketika saya mau pakai gengsi, enggak mungkin Apalagi saya di kota besar kan. Oh, di kota besar untuk apa gengsi? Tapi sekali lagi yang namanya bicara orang itu saya selalu anggap sebagai tamparan untuk saya. Wih, siapa suruh kok enggak sukses begitu? Iya. Sukses ku cepat sebenarnya. Iya. Alhamdulillah masih saya ingat orang-orangnya. Hari ini saya sempat ada juga orang yang mengatakan ke saya gini, secepat apapun kau berlari, tapi di tempat yang salah, kau tidak akan sampai. Mantap. Kamu dengar itu? Kebayang nggak? Secepat apapun kau berlari di tempat yang salah, Pasti. kau tidak akan sampai. Berarti saya diragukan. Iya sih, tuh. Banyak orang, bahkan sampai saya ketika pidato organisasi itu Iya. sampai dicemooh juga. Iya. Tetapi hari ini saya berpikir, ya kita lihat Kita lihat ke depan. Perkembangannya bagaimana? Kita ya, sekarang ini. siapa kan? Kita lihat Iya. sekarang. Yoi. Abadiza Yusran Jadi sekarang. ada yang dikatakan dengan gesekan positif. Anggaplah hal-hal seperti itu sebagai gesekan positif, Kak Coach. Iya. Berarti kalau Gesekan saya positif. banyak. Saya lihat kok ini, kok lebih senang itu tantang gitu. Iya. Dan banyak hari ini juga, contoh saya di Morowali, ya banyak juga yang bilang, wih pendatang kok dia mau hajar sama usaha. Ya saya maksud saya adalah inilah cara saya berterima kasih sebenarnya di Morowali. Kenapa saya bilang yang namanya usaha bukan about uang juga saja kan? Saya bukan tentang uang, tapi ya Kabupaten Morowali hari ini butuh warna-warni. Iya kan? betul. Butuh warna. Jadi saya mau teman-teman jangan saling rasis lah. Rasis itu kalau saya itu masuk dalam rasis. Tapi ya kita tetap menghargai. Saya Saya tetap menghargai dimanapun lagi saya berada. Ya di situ saya menghormati orang yang ada di situ dimanapun itu. Karena kita kita bisa contohin dia karena maksudnya kalau saya sebagai orang yang lama juga di Morowali, saya juga pendatang sebenarnya. Tapi saya merasa suruh jadi orang bungkus ini. Saya merasa malu sebenarnya kalau ada orang dari luar dan datang sini dan dia lebih kompeten di bagiannya berwirausaha dan kita tidak lebih berkompeten dengan orang pendatang gitu. Kita sebenarnya harus merasa malu. Rugi lah. Malu. Maksudnya malu kenapa? Karena kita tidak bisa melampaui dia. Kita bisa saingi dia gitu. Kayak begitu. Bersaing itu bukan maksudnya bersaing dengan cara yang tidak sehat, tapi bersaing kita cara yang sehat. Gitu. Artinya dan tetap kita sebagai orang yang datang mengetahui bagaimana batas-batas penghargaan kita. Iya betul. Tetap menghargai, ya kan? Dan lebih ke coba diambil positifnya gini. Ya kalau kita saja yang datang bisa, masa teman-teman yang sudah paham dan tahu medan di sini pasti lebih bisa lah betul. daripada kita, betul ya? Betul. Teman-teman dengar. Dan saya belum juga maksudnya tetap orang. Iya betul. Kita sama lah. Sama. Ya. Berarti kau ini sudah belajar marketing itu dari lama berarti saya. Sudah dari Makassar memang. Saya dengar juga SMA kalau tidak salah kau jual kue. Saya SMA jual terang bulan mini. Tambulan mini. Manfaatkan teman-teman, maksudnya berdayakan teman-teman di kita SMA cuma bikin susah, beban masyarakat. Tapi satu blunder di situ yang namanya kita masih SMA yang masih senang have fun kan. Masih bergaul. Tapi walaupun ya kalau saya kau pengen have fun tapi kau punya pakai uang sendiri dari hasil kerja keras sendiri itu yang bagus Itu patut kita contoh. Kita lalu hama papa minta uang sama pergi papi merokok waduh gagal itu kayak gitu orang punya masanya. Masanya. Ada timing lah kalau mana sih kau umuran berapa sekarang? Umur sekarang 23. 23 1 bulan lagi. Tahun lagi 24. bagus Desember ya? November. lebih muda Bulan ini. Bulan ini. 26 saya pak. Kau berapa? Oh kamu satu angkatan atau dua? Toh? Saya 24 tahun kayaknya 98 saya. November saya tanggal 18. Ya Allah. Beda 6 hari kita. Kasihan. Kalau ceweknya dorang ke surprise. saya kasihan tidak ada. Oh, Siapa yang mau bawakan saya? Enggak usah. Tapi jomblo ya?
Aduh, sedih juga sih kalau jomblo gitu. Tapi Kenapa? jomblo-jomblo begini tetap banyak. Tapi- kado-kado tersembunyi datang. Nah, dia cari jodoh orang-orang kira-kira. Yang kalau jodoh pasti dah. Iya. Saya nggak terlalu Semua orang pusing lah. ingin ke sana. Dia nggak terlalu pusing. Tapi masa kok? Tapi tipe yang gimana yang kau suka sebenarnya untuk seorang Ahmad Diza Yuskan ini gitu maksud. Saya sih, Tipenya itu gimana? saya gini. Saya Kayak biasa tatum muncul. ke apa gitu. Sebenarnya gini, saya orang biasa tapi jujur saja saya agak perfeksionis. Kemudian kalau perempuan itu biasa jarang sih punya. Memang harus Ada. yang harus pakai kalau Tapi perfeksionisnya bukan pakai hak tinggi. masalah fisik apa dan lain-lain, Oh. tapi minimal bisa dekat sama keluarga aku, ya kan? Itu yang paling penting. Bisa Harta sama yang orang tua. paling berharga Nah, bisa adalah keluarga. bisa humble ke keluarga, Pak. Betul. Itu yang paling utama. Bisa humble ke keluarga dan apa ya? Nyaman. Komunikasinya bagus. Oh berarti harus sefrekuensi. Dan enggak ngambekan. Betul. Oh, iya. Saya enggak suka sekali. Ini Untuk saya enggak perempuan suka. yang butuh laki-laki yang buka. bukan kita orangnya. Artinya enggak ribet kan maksudnya. Ya kita have fun saja lah, Iya. berpasangan enggak usah Perlu. Apa masalahnya perlu dibicarakan yang baik. Nah, Terus kamu harus dikejar dulu. Kok kenapa? Tidak. saya enggak terlalu suka drama-drama gitu. Kenapa tidak? Kalau Baru kalau disentuh keras banget aku badan. Ini Jadi ngomong energi kan, mau energi pak. Ada banyak cewek gitu. Jadi kalau dikasih begini ngambek tuh Iya. laki-laki ya pegang pan. banyak sekali pengalamannya ini. Iya. Kucing. kita bahas cinta ini ya. Oke lah. Gitu saja sih anunya. Kita lanjut dengan saya. Nanti saya. Dia langsung tutup Pak dia. Tapi serius ya coaching Morwali ini luar biasa. Luar biasa. Marwah potensi usaha. Serius. 5-10 tahun ini metropolitan. Kira-kira ada tidak usaha kedepannya yang kau pengen buat lagi? Adakah ide-ide gitu? Tetap ada. Bocoran sedikit lah, misalnya. Sempat bisa collab. Apakah di bagian perkebunan? Saya lebih Suka di mana? kayaknya ini menciptakan warna-warni di sosial media teman-teman. Oh. Seperti Jadi, apa warna-warni? Contoh kayak Buat apa? agen kita agen. Jadi sosial media manajemen paling. Bagus. Sosial media manajemen. Oh, kau harus butuh kita sih. Ya, itu. Harus. Kita harus ada di dalam. Ini kan saya kesini sudah kode kreasi nih, Pak. Iya. Oh, sengaja nanti itu. Itu ada mana ya? Terus? Iya. Di kode Lagi. Kita main di wilayah anak muda, industri kreatif. Harusnya. Siapapun itu yang mau kita kontrol sosial medianya, kita mau bantu. Kan permasalahannya begini biasa. Saya buat usaha ini. Contoh kecil. Coba kau bakar rokok. Iya. Bakal. Uceng, Iya. coba kau bakar rokok. Ya anggaplah ya, saya merokok. Aku pengen merokok nih. Kan mau merokok kan? Ya kan? Iya. Mau merokok kan? Iya. Bakar. Tapi aku tidak punya korek. Kau tidak Atau punya matches. Kau tidak punya korek? Iya. Saya ada korek. Ya. Harganya 2.500. Wah. Kalau kau bakar itu rokok, Iya. kau akan menikmati indahnya momen hari ini. Bolehkah saya beli macismu? Nah, mana uangmu? Aduh. Nah, tak? Iya. Dan kau beli. butuh ya. Saya beli toh. Jadi Ya. membuat Terus, usaha dimanapun itu sebenarnya adalah kalau saya secara pribadi menciptakan kebutuhan. Menciptakan kebutuhan. Ya betul. Memulai usaha adalah menciptakan kebutuhan. Apa sih persoalan yang ada di masyarakat hari ini? Itu Anda harus survei dulu. Iya. Karena Iya, bunga kasih hari ini hadir, ya karena menurut saya orang belum menganggap itu penting. Maksudnya hari ini Morwali ya, tapi menurut saya ini adalah visi yang bisa diwujudkan, bro. Kebayang nggak? Morwali ini ada banyak perusahaan, banyak sekali. Wah, Kita mau lihat surveinya PTSP itu banyak banyak. sekali. Ini saja yang terjangkau ini sudah mau 100-an bisa dapat perusahaan. Kebayang nggak? Setiap perusahaan, kalau orang punya kultur di luar itu, Di luar perusahaan. cara mengapresiasi satu sama lain dan ganggu. Morwali ulang tahun. Iya. Gimana cara menunjukkan ke masyarakat bahwasanya dia
memberi ucapan ke Morowali. Kalau via WhatsApp masyarakat nggak tahu. Nggak Iya. mungkin screenshot pak. Betul, Screenshot, betul. woi saya sudah ucapkan ini. Oke BBM apa? Ya kan? Broadcast apa? Broadcast kan? Iya. Share. Jadi salah satunya cara untuk menunjukkan ke orang-orang bahwasanya dia kasih selamat ke Morowali adalah buat papan bunga. Betul. Berarti kita membantu perusahaan dong. Iya. Ya kan? Itu. Tapi menceritakan kebutuhan dulu. Apakah bagaimana caranya yang ini yang kita genjot memang terus. Bagaimana caranya karangan bunga menjadi satu-satunya opsi Iya. untuk berikan apresiasi ke kemanapun. Iya. Betul enggak? Masuk. Pacaran ulang tahun, kirimkan karangan bunga biar satu RT tahu Pak ulang kau pacarnya. Mau. Ya kan? Betul. Bagaimana caranya? Tato. Begitu. Jadi bagaimana menciptakan kebutuhan di suatu daerah atau dimanapun Anda berada. Betul. Seperti itu. Quote hari ini luar biasa. Oke. Jadi selesai sih pembahasan hari ini. Luar biasa sih, banyak sekali memang motivasinya memang Diza ini. Saya dari berwirausaha masuk, berpolitik pun dia juga masuk, soal tentang kepemudaan juga masuk. Memang pengalaman yang Pengalaman ini luar biasa. Waduh, mati. Udah tende kita ini teman-teman. Memang kalau di sini ini namanya kursi bijak. Kursi Iya, Pak, bijak. kursi bijak. Kursi Ini bijak. bijak semua orang duduk sini. Iya, terima kasih Diza. Siap Kakak Uceng, Kakak Iya. Ucang. Apa kesan-kesanmu datang di sini? kita sangat terima kasih memang Iya, yang saya sudah sangat terima kasih untuk teman-teman yang nonton hari Nonton ini. Iya. Hari ini, besok hari, lusa hari. Nonton terus juga tidak nonton apa-apa. tidak apa-apa. Iya. Karena kau mau lihat ketampanannya di sini tidak bosan. Waduh. Kata kuncinya untuk teman-teman yang perempuan, Kakak Diza jomblo. Jomblo dipromosikan. Nego enggak? Long time kah? Jangan dijual ke situ, Pak. Asmara hancur. Aplikasi jomblo. Apa kita yang Bercanda. Oke, ya. Kita kalau di Sananto ini kita punya apa? Harus ada kata-kata Iya. mutiara dari host dan bintang tamu atau dari anu Ya memang tiba-tiba tidak tertulis. cepat. Buat kedondong, buat tomat. Iya. Aku tamat. Salah. Apa lebih ke pantun tadi? Tahu saya. Buah naga, buah manggis. Asik. I love you manggis. Manis. Sorry. Oke, dari Diza. Kata-kata mutiara. Kita cuma pantun tadi. Ini fokus teman-teman. Fokus. Kata mutiara ya. Kata-kata mutiara. Yang mungkin lebih Yang memotivasi memotivasi penonton. Saya sederhana sih teman-teman, untuk semua teman-teman mungkin viewers yang nonton video ini. Bagi Anda yang sedang berjuang hari ini, bagi Anda yang mungkin sedang berjalan sendiri, bagi Anda yang hari ini mungkin diremehkan, bagi Anda yang hari ini mungkin banyak yang tidak percaya pada Anda, tenang saja, saya bersama Anda. Seperti itu. Diza bersama Anda. Jikalau teman-teman tidak melihat satu titik harapan di depan sana, jangan khawatir, karena hari ini kedepannya adalah kita yang tentukan. Tetap meminta sama yang di atas, kan? Karena di ataslah tempat kita meminta, dan tetap jaga api itu agar tetap menyala. Api yang ada di hati teman-teman. Karena kenapa? Karena ketika api yang ada di hati teman-teman itu tetap menyala, insya Allah Anda akan menciptakan cahaya-cahaya baru untuk masa depan Anda. Tetap semangat, jangan putus asa, karena mundur satu langkah adalah sebuah bentuk pengkhianatan. Allahu Akbar. Jangan lupa subscribe, like, and comment di channel YouTube Sananto Talk Show.